Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran SKI materi yang kedua. Masih dengan judul yang sama, yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Nah, anak-anak ibu, sebelum belajar silakan kalian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini ibu akan menjelaskan Perjanjian Hudaibiyah pada materi yang kedua, yaitu kesepakatan dalam Perjanjian Hudaibiyah, baik itu isi perjanjian maupun keuntungan dari Perjanjian Hudaibiyah. Silakan menyimak dengan baik, jangan lupa mencatatnya di buku catatan. Silakan. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai latar belakang terjadinya Perjanjian Hudaibiyah ketika kaum muslimin mendatangi kafir Quraisy perihal kabar ketika Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Namun ternyata Utsman bin Affan cuma ditahan. Nah, kemudian setelah itu orang kafir Quraisy mengutus Su'ail bin Ammar untuk melakukan perdamaian. Ajakan perdamaian ini disetujui oleh Rasulullah dengan membuat kesepakatan damai, yaitu berupa Perjanjian Hudaibiyah. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan perjanjian damai tersebut yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada beberapa tulisan yang ditolak oleh utusan kafir Quraisy. Penolakan itu karena mereka tidak mau mengakui istilah-istilah Islam yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Contohnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Mereka meminta agar tulisan tersebut diubah menjadi Bismika Allahumma. Sementara nama Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pada akhir perjanjian tersebut harus diganti menjadi Muhammad bin Abdullah, baru kemudian Su'ail bin Ammar menyetujui perjanjian tersebut untuk ditandatangani. Akhirnya kesepakatan tersebut disetujui oleh Rasulullah. Perjanjian itu dapat ditandatangani setelah kaum muslimin menerima segala keinginan kafir Quraisy. Dari pihak kaum muslimin, perjanjian itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaibiyah karena diadakan di Hudaibiyah. Adapun isi perjanjian yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, individu atau suku bebas bergabung dengan Nabi Muhammad mengadakan persetujuan sama dengan halnya dengan orang kafir Quraisy. Apabila ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka akan dikembalikan ke Mekah. Namun jika ada kaum muslimin dari Madinah yang kembali ke Mekah, maka dia harus dikembalikan. Yang keempat, apabila ada penduduk yang berusia muda yang mengikuti Nabi Muhammad, maka ia akan dikembalikan kepada ayah dan walinya. Dan yang keenam, pada tahun ini kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekah, namun tahun depan bisa memasuki Mekah, dan itu pun dibatasi hanya 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Nampaknya Perjanjian Hudaibiyah ini sangat menguntungkan kafir Quraisy dan merugikan umat Islam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ahli pikir yang hebat. Mulanya para sahabat sangat cemas dengan isi perjanjian tersebut. Namun Rasulullah mempunyai pemikiran lain, sehingga beliau menyetujui dan menerimanya. Beliau mengetahui adanya keuntungan dari perjanjian itu. Ada beberapa hal yang menguntungkan umat Islam dari Perjanjian Hudaibiyah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keuntungannya kaum muslimin tidak saling menyerang selama 10 tahun. Ini memberikan kesempatan secara penuh untuk berdakwah atau menyiarkan agama Islam kepada seluruh jazirah Arab. Keuntungan yang kedua yaitu dengan adanya perjanjian ini, kaum kafir Quraisy berarti mengakui akan adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, dengan adanya perjanjian ini memberikan peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat barisan kaum muslimin. Dan yang keempat,
Dengan disepakati kabilah-kabilah bisa bergabung dengan kaum muslimin maupun kafir Quraisy, maka mereka yang ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa khawatir untuk bergabung karena sudah diadakan perjanjian ini. Perjanjian Hudaibiyah ini ternyata telah memberikan kesempatan yang besar bagi kaum muslimin. Pada akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaibiyah, Rasulullah menulis surat kepada raja-raja Arab untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Surat tersebut ditunjukkan kepada Raja Mesir Maukakis, Raja Persia Kirsa, Raja Romawi Heraklius, pemimpin kaum Bahrain Al-Munzir bin Sawa, pemimpin kaum di Damaskus. Demikianlah perjanjian Hudaibiyah ini mengakibatkan semakin kuat dan semakin pesatnya perkembangan Islam. Terlebih masuk Islamnya dua orang panglima Quraisy, yaitu Khalid bin Walid dan Ammar bin Ash, serta seorang tokoh terkemuka kaum Quraisy, yaitu Usamah bin Talah. Sebaiknya bagi kaum Quraisy perjanjian ini membuat mereka malah sangat dirugikan. Mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Mereka tidak mau lagi berdagang ke Syria karena terganggu di perjalanan diakibatkan karena orang-orang Quraisy yang ingin masuk kepada agama Islam dihalangi oleh orang-orang Quraisy itu sendiri. Mereka juga ditolak oleh Rasulullah karena Rasulullah memegang perjanjian. Ada sekitar 300 orang pemimpin orang-orang Quraisy yang ingin memeluk Islam. Tapi karena perjanjian tersebut, mereka tidak bisa memeluk agama Islam, dipimpin oleh Abu Ba'asyir. Mereka berkumpul di Al-Ais, berkeliaran di padang pasir, melampiaskan kekecewaan mereka. Semakin lama jumlah kaum Quraisy yang kecewa semakin banyak, sehingga menjadi satu gerombolan. Mereka terus-menerus mengganggu keamanan para saudagar Quraisy di perjalanan. Akhirnya kaum Quraisy sendiri yang meminta kepada Rasulullah agar perjanjian tentang pelarian dibatalkan. Permintaan tersebut tentu disetujui oleh Rasulullah. Dengan pembatalan itu, maka para pelarian tersebut dapat diterima dan bergabung dengan Rasulullah, sehingga menyebabkan semakin kuatnya Islam di Madinah. Nah, Ibu, itulah latar belakang perjanjian Hudaibiyah, terjadinya perjanjian Hudaibiyah, dan pengaruh perjanjian Hudaibiyah terhadap perkembangan Islam, serta hikmah yang didapat dari peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini. Dengan perjanjian Hudaibiyah ini memperkuat kaum muslimin dan diakui di tanah Arab. Demikianlah perjanjian Hudaibiyah. Silakan kalian tulis dalam catatan materi yang Ibu sampaikan, atau bagi yang punya buku silakan dibaca kembali bukunya. Setelah ini akan ada pertanyaan, silakan jawab. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.